Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini berbicara tentang satu kebenaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Alkitab, diajarkan oleh Tuhan Yesus, demikian diajarkan juga oleh rasul-rasul. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang sikap kita terhadap sesama kita atau sikap kita terhadap juga sesama hamba Tuhan, yaitu jangan menghakimi. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yesus juga mengajarkan dalam pasal ini, jikalau kita menghakimi itu sama seperti kita melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi balok di mata kita tidak lihat. Kalau kita menghakimi berarti kita bukan lagi penurut hukum, tapi kita sudah menjadi hakim. Padahal kita tahu yang bisa menghakimi hanyalah Tuhan sebagai pribadi yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Yesus sendiri tidak menghakimi, tetapi dia mengasihi. Bahkan dia berkorban bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia tidak menghakimi mereka, tetapi bahkan dia berkorban, dia mati di atas kayu salib. Yesus mengajarkan tentang kebenaran ini, dan dia memberikan juga teladan, contoh-contoh kepada murid-murid soal jangan menghakimi. Dalam Markus pasal yang ke-9, bagaimana ketika Yohanes memberikan laporan kepada dia bahwa ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi bukan pengikut Yesus atau bukan kumpulan mereka. Apakah aku harus melarang mereka? Yesus menjawab, jangan kamu larang dia, karena tidak ada orang yang bisa membuat mujizat demi namanya. Pada saat itu juga dia mengumpat atau mungkin dia memaki Yesus, dan Yesus melarang agar Yohanes dan rasul-rasul jangan melakukan hal yang sama. Demikian juga Rasul Paulus diajarkan jangan kamu menghakimi, karena kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam konteks ini bagaimana ada jemaat-jemaat yang menganggap satu hari lebih penting dari hari yang lain, atau ada yang menganggap boleh makan ini dan tidak boleh makan ini. Jangan saling menghakimi, karena menghakimi itu sama seperti menghina sesama. Itu yang diajarkan di dalam Roma 14 ayat yang ke-11. Dan menghina sesama bahkan boleh dikatakan juga itu sama seperti kita membenci dia. Dan kita tidak melakukan lagi yang namanya tuntutan hukum kasih, karena kita menyakiti sesama kita. Jadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini karena saya tidak menginginkan agar kita hamba-hamba Tuhan juga menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain, atau kita umat Tuhan kita menghakimi juga umat Tuhan yang lain. Gereja yang satu menghakimi gereja yang lain, sinode yang satu menghakimi sinode yang lain. Karena Yesus mengajarkan, rasul-rasul mengajarkan, jangan kita menghakimi. Dan apa yang Rasul Paulus katakan, dia katakan jangan kita menghakimi sesama kita, karena dia punya Tuhan, dan Tuhannya sanggup untuk menjaga dia tetap berdiri. Entah dia jatuh, entah dia berdiri, Tuhannya pasti sanggup untuk menjaga dia. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak, mendorong baik kita umat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, jangan kita menghakimi, ya, karena semua perbuatan kita, hati dan pikiran kita akan dibawa ke takhta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi menurut perkataan kita, menurut hati dan perbuatan kita. Dan biarkanlah Tuhan yang akan menghakimi kita di hari penghakiman nanti. Tapi pada hari-hari ini kita jangan menghakimi, tapi kita harus saling memberkati satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita melakukan bagian-bagian kita. Semua kita memiliki bagian. Tuhan sudah mempercayakan kita masing-masing karunia, masing-masing panggilan. Baik itu karunia mengajar, karunia membuat mujizat, karunia iman, karunia menginjil. Mari kita jalankan peran kita masing-masing, karena Tuhan kita sama. Dan tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau kita saling menghakimi, maka Tuhan tidak akan dipermuliakan.
banyak orang akan tersandung datang kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang diberkati, silakan share, like, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Bio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.